Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Feng benar-benar melepaskan roh kegelapannya. Keringat menetes ke seluruh tubuhnya saat dia berjuang dengan setiap tarikan napas. Serangan itu menjadi sangat kuat. Lin Feng jelas merupakan bakat luar biasa yang hanya bisa dilihat setiap 10.000 tahun. Itu hampir seperti dia memegang 10.000 pedang secara bersamaan. Raungan gemuruh telah memakan seluruh atmosfer di dalam jurang. Lin Feng tertegun dengan kemajuan yang telah dibuatnya. Dia bisa memprediksi kapan dan bagaimana serangan balik akan membalasnya. Dia tidak berhenti menyerang drum bahkan untuk 1 detik. Jika dia berhenti bahkan sebentar, pedang ki dari serangan balik tunggal akan menghancurkannya. Lin Feng tidak mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimana itu menjadi kuat? Lin Feng memiliki ribuan teori tetapi tidak bisa memahami situasinya saat ini. Lin Feng tidak pernah bisa melepaskan energi yang begitu kuat, jadi bagaimana mungkin energi yang dikembalikannya menjadi jauh lebih kuat? Bahkan seorang kultivator yang telah mencapai lapisan Ling Qi akan merasa sulit untuk melepaskan serangan sekuat itu. Sejak aku mulai menggunakan skill Roaring Thunder, energi dari setiap serangan telah bertambah dan pedang Qi semakin kuat. Ini adalah bagaimana itu mencapai kekuatan yang luar biasa. Pikir Lin Feng sambil masih menghindari setiap serangan balik. Pedang Qi telah berubah menjadi kekuatan yang tidak diketahui, kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Meskipun Han Men hanya mencapai lapisan Qi ke-8, sepertinya dia mampu mencapai perpaduan sempurna dengan bumi di bawah kakinya. Bumi memberikan kekuatannya padanya. Justru karena dia menggunakan kekuatan bumi dikombinasikan dengan kemampuannya sehingga dia mampu mengalahkan kultivator lapisan Qi ke-9 dalam 3 pertandingan tinju dan bahkan menyebabkan cedera pada murid itu. Lin Feng tiba-tiba memikirkan pertarungan antara Han Men dan penggarap lapisan Qi ke-9 yang memberinya ide cemerlang. Dia awalnya berpikir bahwa Han Men bisa menggunakan kekuatan bumi karena rohnya adalah roh bumi tetapi Lin Feng menyadari bahwa jenis pemikiran ini salah. Kekuatan ini ada di sekitar kita setiap saat dan siapapun dapat menggunakan kekuatan ini sebagai milik mereka. Setiap kali ia menggunakan 9 gelombang besar untuk menyerang drum, drum itu melakukan serangan balik. Setiap kali dia menggunakan Roaring Thunder untuk menyerang drum, drum itu melakukan serangan balik. Lin Feng menyadari bahwa 8 drum tidak memiliki potensi untuk menyerang. Jika 9 gelombang berat memantul dari drum untuk kembali di Lin Feng, itu karena kekuatan dalam serangan itu. Jika Roaring Thunder bangkit dari drum dan kembali ke Lin Feng, itu karena kekuatan keterampilan Roaring Thunder-nya. Kekuatan. Lin Feng memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia tiba-tiba mengubah cara dia menggunakan pedangnya dan setiap serangannya menjadi lebih terampil dan elegan. Permainan pedangnya telah menjadi anggun dan sementara setiap gerakannya membutuhkan keterampilan yang tak tertandingi, ketika digunakan oleh Lin Feng tampaknya semudah bernapas. Di Stormy Gorge, di Live or Death Arena tiba-tiba sekelompok orang mendekat dari langit. Ketika kerumunan di ngarai melihat orang-orang ini, semua orang dari Sekte Yun Hai memandang mereka dengan sangat hormat. Namun dalam hati mereka, mereka semua sedikit gugup dan tertegun pada pergantian peristiwa. Chu Zanpeng adalah salah satu dari 8 pejabat negara, namun Patriark Yun Hai berkuasa atas semua orang di wilayahnya, meskipun kedua sekte memiliki status yang sama. Dia adalah pemimpin besar sekte yang membuat semua tetua Yun Hai sekte cemas pada saat kedatangannya. Patriark, penatua besar, setiap anggota Yun Hai sekte membungkuk pada saat yang sama untuk menyambut 2 tuan rumah khusus. Chu Zanpeng menyapa Patriark Nan Gong dan Penatua Agung. Kata Chu Zanpeng kepada keduanya yang dengan tenang bergerak ke arahnya sambil sedikit membungkuk dengan hormat. Dia masih memiliki senyum aneh di wajahnya yang membuatnya terlihat tampan sambil melepaskan niat jahatnya. Tuan muda Chu Zanpeng, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Nan Gongling menatap Chu Zanpeng sambil menganggukkan kepalanya. Nan Gongling setengah baya tetapi masih memiliki tanda-tanda pemuda di wajahnya dan dia secara mengejutkan tenang di depan Patriarki Junior. Masa mudanya menunjukkan bahwa dia menghabiskan lebih sedikit waktu daripada kebanyakan di jalan kultivasi tetapi masih memiliki ketenangan yang matang. Nan Gongling adalah patriark termuda yang pernah dimiliki klan Yun Hai sepanjang sejarahnya. Meskipun kamu belum sekuat ayahku, tetapi jika kita harus bertarung, aku akan memiliki banyak tekanan dan hasilnya tidak akan diketahui.
Kekuatanmu luar biasa untuk usia muda. Kata Chu Zanpeng tampak tenang. Dia diam-diam kagum dengan Nan Gongling. Nan Gongling adalah murid terkuat dari Sekte Yun Hai dalam 100 tahun terakhir. Dia telah menjadi Patriark Yun Hai Sekte ketika dia baru berusia 40 tahun. Reputasinya dikenal di seluruh dunia kultivasi. Ayahku jauh lebih kuat hari ini daripada ketika kamu terakhir melihatnya. Dia juga mengatakan kepada aku untuk menyambut kamu ketika aku pergi untuk datang ke Sekte Yun Hai. Ayah Chu Zanpeng sebenarnya adalah patriark dari Sekte Hao Yue. Nan Gongling mengangguk dan berkata, Mo Xie, Chu Zanpeng datang ke sini sebagai tamu, bagaimana kamu bisa membiarkannya berdiri? Chu Zanpeng yang hebat datang ke Sekte Yun Hai karena dia ingin kita membebaskannya salah satu murid biasa kita yang disebut Lin Feng. Kata Mo Xie menjelaskan. Karena murid biasa. Tanya Nan Gongling mengerutkan kening kesal. Chu Zanpeng dengan cepat menyela Mo Xie dan berkata, Patriark Nan Gongling, Lin Feng adalah putra paman magang perempuan junior ini. Pemuda itu tidak memedulikan tetua dan atasannya. Dia telah melukai salah satu sepupu prianya. Dia juga menghina dan mempermalukan pamannya, ayah dari murid magang perempuan aku. Karena itu, murid junior perempuan aku ingin datang untuk menyelesaikan dendam pribadi mereka. Chu Zanpeng menghadapi Penatua Agung dan Patriark Yun Hai Sekte, jadi dia berhati-hati untuk tidak terdengar terlalu berlebihan dengan kata-katanya atau dia mungkin tidak pergi dengan hidupnya. Dia ingin Nan Gongling menerima permintaannya. Karena itu ia menggunakan nada yang lembut dan rendah hati. Namun, Nan Gongling bukan tipe orang seperti itu dan dia sangat mengerti apa yang sedang terjadi. Mo Xie, bagaimana kamu ingin menangani ini? Tanya Nan Gongling. Mo Xie tidak segera menjawab. Dia diam-diam melirik salah satu tetua besar yang berdiri di samping Nan Gongling. Anak itu, tanpa mempedulikan tetua dan atasannya bersalah. Dia harus dikeluarkan dari sekte. Mo Xie dilindungi dalam pidatonya. Jika dia secara langsung mengatakan bahwa dia akan memberikan Lin Feng ke Chu Zanpeng untuk menyelamatkan muka, itu pasti akan membuat marah Nan Gongling. Lin Feng masih murid Yun Hai Sekte setelah semua bagaimana dia bisa mengirimkan salah satu muridnya ke Hao Yue Sekte tanpa pertanyaan. Tetapi mengatakan dia akan mengeluarkan Lin Feng dari sekte menyiratkan bahwa segala sesuatu yang terjadi setelahnya tidak akan ada hubungannya dengan sekte lagi karena Lin Feng tidak akan menjadi murid lagi. Seberapa kejam Mo Xie terhadap murid biasa ini di wajahnya. Nan Gongling mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu persis apa yang dimaksud Mo Xie dalam kata-katanya. Nan Gongling tidak mau menyerahkan salah satu muridnya. Patriark, perilakunya berbahaya bagi sekte kami dan reputasinya, jika ia tinggal di sekte Yun Hai, itu akan menjadi bencana di masa depan. Mo Xie memohon agar kamu mengusir murid itu demi kesejahteraan murid-murid sekte lainnya. Kata Mo Changlan, salah satu tetua dari sekte. Semua orang di sekitar mereka benar-benar memahami situasinya. Solusi harus ditemukan. Mo Changlan, sebagai salah satu tetua agung juga bertanggung jawab atas penegakan hukum dalam sekte tersebut. Posisinya dalam hierarki sekte sangat tinggi. Dia juga ayah Mo Xie. Setelah apa yang dia katakan, bisa dengan mudah dipahami apa konsekuensi untuk Lin Feng. Murid biasa, bisik Nan Gongling. Dia kaget dalam hati tetapi tidak menunjukkannya. Dia tidak menyetujui keputusan Mo Xie tetapi Mo Changlan adalah tokoh utama dalam sekte tersebut. Nan Gongling tidak bisa membuat Mo Changlan kehilangan muka karena murid biasa yang sederhana. Mengeluarkan Lin Feng adalah satu-satunya solusi. Pada saat itu, Nan Gongling akan setuju. Gong, suara menusuk jiwa yang dalam terdengar dan sepertinya suara itu menggema melalui pegunungan. Masing-masing getaran membuat semua yang hadir sedikit gemetar. Itu terdengar seperti dewa yang berbaris untuk berperang di surga dan ini adalah drum perang yang mereka mainkan. Seluruh kerumunan bingung. Dari mana datangnya suara keras dan menakutkan seperti itu? Mereka tidak bisa memikirkan apa yang menyebabkan suara yang baru saja mereka dengar. Patriark dari Yun Hai Sekte, Nan Gongling menggigil di punggungnya sebagai cahaya bersinar di matanya. Itu adalah suara drum di tebing sangu. Mo Changlan kagum. Matanya juga berkedip. Dia menatap ke kejauhan menuju barisan gunung tertentu. Ada tebing curam di rantai gunung itu. Di tebing yang menggantung itu, ada sebuah ruangan kecil dengan 8 drum. Drum di sana belum mengeluarkan suara tunggal dalam lebih dari 100 tahun. Gong, suara drum lainnya terdengar seolah-olah itu adalah suara yang turun dari luar langit tertinggi. Itu,
Itu drum kedua. Mustahil. Nan Gongling tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Tepat setelah itu, senyum di wajahnya tidak bisa dihapus. Hanya murid yang paling berbakat dan terkuat, yang disebut jenius yang bisa membuat drum mengeluarkan suara. Mereka berharap untuk mengumumkan bahwa Yunhai Sekte memiliki murid yang luar biasa, seorang jenius sejati di antara para jenius. Suasana hati Nan Gongling tidak baik karena apa yang terjadi dengan Chu Zanpeng. Berada dalam situasi seperti itu karena seorang murid biasa sementara ia menjadi ketua sekte besar seperti Yunhai Sekte akan mempermalukannya. Tetapi pada saat itu, Nan Gongling telah melupakan peristiwa ini dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Sudah lebih dari 100 tahun sejak suara tabuhan genderang terdengar. Sekarang dia telah mendengar suara tabuhan drum 2 kali. Aku tidak tahu siapa murid itu, luar biasa dia bisa melakukan ujian precipis, Jurang of Zangu, kata Nan Gongling. Dia bertanya pada dirinya sendiri siapa yang telah melakukan tes. Dia benar-benar lupa masalah itu dengan Chu Zanpeng. Gong, suara pemukulan ketiga drum menyebar ke seluruh langit di atas Sekte Yunhai. Saat itu, hampir semua orang di Sekte Yunhai memandang surga dengan sedikit ketakutan yang terlihat di mata mereka, tetapi beberapa murid yang lebih kuat agak bisa mengatakan arah dari mana suara itu berasal dan tidak lebih. Para murid terkuat tahu suara yang mereka dengar. Sudah lama sejak mereka begitu senang. Nan Gongling juga menatap langit. Sejarah klan itu sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, dan sudah 300 tahun sejak 3 bunyi tabuhan genderang terdengar. Fiu, Nan Gongling bernapas dalam-dalam dan berusaha menahan kegembiraannya. Patriark Sekte masih sangat muda namun di generasinya ia akan membawa kemuliaan yang tak terhitung kembali ke Sekte. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.